Aung, aung, dua suara gemuruh, bersamaan dengan itu, Changlong dan Yinglong muncul, meraung tanpa henti, meraung seperti guntur, mengguncang dunia. Dalam sekejap, seluruh angkasa bergetar hebat, terus-menerus bergetar, dan kedua naga itu keluar bersamaan. Kekuatannya sangat mengerikan, yang bisa disebut mengguncang bumi. Es dingin tak berujung, yang hancur dalam sekejap, tidak dapat menahan kekuatan super ini. Bersama dengan seluruh makam es yang terkubur, itu juga terguncang bersama, dan sama sekali tidak dapat menahan kekuatan dahsyat ini. Tidak mungkin. Wajah Bing Qiao terkejut. Melihat semua ini, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Makam esnya yang terkubur, penindasannya, dan kengeriannya, serta orang lain yang merupakan raksasa muda, mungkin tidak dapat mengguncangnya. Namun, Wu Chen mengguncangnya, yang tidak dapat dipercaya. Orang lain juga membuka mata lebar-lebar dan terkejut. Siapa Bing Qiao? Salah satu dari 5 talenta teratas di Hualongjing dan salah satu raksasa muda. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan di dunia Zhongzhou, di mana ada begitu banyak ahli, dia dapat dianggap sebagai yang teratas. Namun, penguburan makam es unik yang dia desak masih diguncang oleh Wu Chen. Raungan, raungan, raungan besar itu seperti guntur. Sangat menakutkan. Kedua naga itu keluar bersamaan. Mengerikan, benar-benar menakutkan. Bang, di bawah dampak energi yang melonjak seperti itu, makam es tidak dapat lagi bertahan, dan hancur oleh energi teror. Es dingin yang tak berujung bergegas keluar dari lapangan dalam sekejap. Es dingin yang ganas, seperti puing-puing, bergegas ke segala arah. Itu sangat menakutkan. Cepat dan blokir esnya. Melihat ampas es bergegas ke segala arah, Putri ke-9 tidak mengatakan apa-apa dan segera mengubah kekuatannya menjadi energi yang kuat, yang pecah dan berubah menjadi topeng besar dan tak tertandingi untuk mencegah es itu menyerbu orang lain. Pada saat yang sama, beberapa orang kuat Hualong lainnya juga telah mengambil tindakan untuk menghentikan sisa-sisa terak es dan menghindari terak es mengalir keluar dan melukai orang yang tidak bersalah. Melihat ini, orang lain menjadi takut. Es dingin ini benar-benar mengerikan. Ampas es sendiri memiliki energi yang sangat mengerikan. Mereka layak menjadi raksasa muda. Kekuatan mereka benar-benar super teror. Setelah mengangkat krisis mereka sendiri, mata semua orang tertuju pada tempat tersebut, karena mereka semua ingin tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran terakhir antara Wu Chen dan Bing Xiao. Ketika makam es hancur, tubuh Bing Qiao tiba-tiba terguncang, yang juga sangat terpengaruh. Seluruh tubuhnya penuh dengan qi dan darah, yang terus-menerus bergolak. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan kondisi fisiknya. Dia minum dengan keras, mengumpulkan kekuatannya, berubah menjadi angin es, dan langsung menyerbu ke arah Wu Chen. Baginya, dia adalah seorang raja muda, dan dia tidak akan pernah kalah. Apapun yang terjadi, dia akan mengalahkan Wu Chen dan memenangkan kemenangan terakhir. Pada saat ini, Wu Chen mengeluarkan banyak kekuatan spiritual karena gerakannya sebelumnya, dan kekuatan spiritual yang baru sedang dalam tahap pemula. Oleh karena itu, sekarang, kekuatan spiritualnya sangat sedikit dan dia dalam kondisi yang sangat lemah. Buruk, melihat Bing Qiao bergegas ke arahnya, wajah Wu Chen berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa Bing Qiao akan memanfaatkan waktu ini untuk melancarkan serangan ganas padanya. Bang! Energi besar menghantam bagian atas Raja Peri dengan keras, yang membuat seluruh Raja Peri bergetar hebat, bergetar tanpa henti, dan cahaya dengan cepat meredup. Wu Chen melihat tangan Bing Qiao. Dia tidak tahu kapan palu perak muncul. Palu perak itu memiliki hawa dingin yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Pada pandangan pertama, dia tahu bahwa kekuatannya luar biasa. Palu es. Bing Xiao tiba-tiba berteriak, mengangkat palu di tangannya, dan menghantamkannya dengan keras. Dengan kekuatan yang besar, dia memukul Raja Peri. Bang! Di bawah serangan palu es, Raja Peri tidak dapat menahannya. Dia membuat lubang dan hawa dingin yang kuat datang dari luar. Dingin sekali sehingga orang-orang menggigil di sekujur tubuh. Rasanya seperti membekukan jiwa. Wu Chen menggigil di sekujur tubuh, tetapi merasakan udara dingin menggerogoti dan langsung masuk ke tubuhnya. Dia kedinginan di sekujur tubuh. Perasaan ini tak terlukiskan. Itulah sebabnya saya tahu seberapa kuat udara dingin Bing Xiao. Untungnya, dia memblokir udara dingin itu dengan Raja Peri sebelumnya. Kalau tidak, dia akan membeku menjadi gumpalan es.
Namun, Wu Chen tidak punya waktu untuk mengejutkannya. Sekarang, situasinya sangat berbahaya baginya. Serangan balik Bing Xiao terhadap Jedi tidak terduga. Harus dikatakan bahwa tidak mudah bagi raksasa muda untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk menghadapinya sesegera mungkin. Jika tidak, bahkan jika dia menghancurkan makam es milik pihak lain, itu tidak akan membantu, karena dia mungkin akan dikalahkan pada saat berikutnya. Jawab sayap cahaya naga itu. Pada saat ini, sepasang sayap tiba-tiba muncul di belakang punggung Wu Chen. Sepasang sayap ini adalah sayap Yinglong, yang salah satunya adalah sepasang sayap. Kecepatannya meroket dan dengan cepat mundur dari Raja Peri. Sekarang, Raja Peri berada di ambang kehancuran, jelas bahwa itu tidak dapat diandalkan, jadi Wu Chen memutuskan untuk menyerahkan Raja Peri. Bang! Tanpa dukungan kekuatan Wu Chen, Raja tidak dapat menahan serangan Bing Qiao, dan hancur dalam sekejap. Melihat ini, Wu Chen sudah terlambat untuk terkejut. Ia melayang di udara, terengah-engah, dan tubuhnya berlari dengan kecepatan tinggi. Ia menyerap roh langit dan bumi di udara sekitarnya, dan menjadi kekuatannya sendiri untuk menambah kekuatan yang ia konsumsi. Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat demi Wu Chen. Serangan balik Bing Qiao terlalu kuat. Jika ia adalah orang normal, ia pasti sudah lama dikalahkan dan tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat yang sama, mata mereka juga menatap lapangan tanpa berkedip. Sekarang, mereka tidak dapat melihat kemenangan atau kekalahan dari pertempuran ini, karena kekuatan mereka berdua jauh di luar imajinasi mereka. Palu Es. Setelah menghancurkan Raja Abadi, serangan Bing Qiao berlanjut. Ia menggenggam palu es dan berlari ke arah Wu Chen lagi. Sekarang, Raja Abadi Wu Chen telah hancur dan tidak lagi memberinya perlindungan. Gas esnya dapat mengikis tubuhnya sesuka hati. Dalam pertempuran ini, ia hampir memenangkan pertempuran. Melihat Bing Xiao bergegas ke arahnya lagi, wajah Wu Chen membeku dan sayapnya terbuka lebar. Seluruh tubuhnya bergegas maju. 8 langkah melawan naga. Setelah naik ke langit, Wu Chen sama sekali tidak berhenti, dan langsung meningkatkan kekuatannya dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Dengan langkah ini melangkah keluar, udara di bawah segera meledak, gas naga yang mengerikan, meledak dengan ganas, langsung turun, menuju Bing Qiao tanpa ampun. 8 langkah melawan naga sama dengan 8 tebasan naga suci. Itu juga merupakan keterampilan unik dari orang-orang naga. Mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan jauh melampaui keterampilan umum. Di bawah, Bing Qiao melihat Wu Chen bangkit tanpa ragu-ragu. Dia memegang palu es dan melonjak dengan dingin yang kuat. Dia ingin mengalahkan Wu Chen sepenuhnya dan memenangkan kemenangan terakhir. Namun, sebelum dia bisa bangun, dia hanya melihat kekuatan yang kuat menyerangnya, yang sangat kuat dan mengerikan, seperti gelombang yang mengamuk. Dengan guncangan bentuk tubuhnya, Bing Qiao dengan cepat merespons. Memegang palu es, dingin yang kuat meledak, dengan cepat membekukan ruang di sekitarnya, meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan Wu Chen padanya. Ngomong-ngomong, dengan bantuan kekuatan es, Bing Qiao melancarkan serangan balik baru terhadap Wu Chen. Bang! Namun, saat ini, Wu Chen melangkah maju dengan satu kaki, dan ruang di sekitarnya terguncang dan meledak, bersama dengan es dingin, serta hancur berkeping-keping. Momentum yang mengerikan, lurus ke bawah, dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Wajah Bing Qiao banyak berubah. Anak ini benar-benar aneh. Segala macam cara muncul tanpa henti. Sekarang, situasinya dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Dia jatuh dan Wu Chen bangkit. Bagaimana dia bisa menyerang pihak lain? Namun, serangan pihak lain dapat dengan mudah menyerangnya. Kita harus menemukan cara untuk membalikkan situasi ini, atau kita akan hancur jika kita menunggunya. Sebagai seorang taipan muda, keterampilan bertarung Bing Qiao secara alami sangat kaya. Segera, dia memikirkan strategi penanggulangan yang baik. Dengan sekejap sosoknya, dia bergegas keluar, alih-alih bergegas ke atas, dia bergegas ke kejauhan dan membalikkan situasinya yang tidak menguntungkan dengan bantuan transformasi ruang. Namun, dia ingin berubah, tetapi Wu Chen tidak mengizinkannya. Melihat Bing Qiao bergegas keluar dari kejauhan, Wu Chen segera memahami niatnya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan ki naga dan kekuatan yang melonjak. Kemudian dia menginjaknya lagi. Ini adalah langkah ketiganya,
kekuatan dari langkah ketiga, yang benar-benar menakutkan, kekuatan yang mengerikan, ledakan yang ganas, goncangan terus-menerus, sangat mengejutkan. Ruang di bawah sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Keruntuhan terjadi secara langsung. Aliran udara yang mengerikan mengalir turun dari segala arah dan bergegas ke Bing Qiao. Tidak baik, Bing Qiao berteriak keras. Ia segera mengaduk udara dingin di sekujur tubuhnya, yang bergejolak dan ganas, untuk menahan serangan Wu Chen. Namun, serangan Wu Chen sangat mendominasi dan mengambil alih keunggulan tanah. Tentu saja, kekuatan yang dimilikinya luar biasa dan mengerikan. Ketika ia kewalahan, serangan balik Bing Qiao juga langsung hancur dan tidak dapat menahannya. Kemudian, kekuatan teror, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, bergegas turun ke tubuh Bing Qiao. Ah! Bing Qiao berteriak, langsung terkena kekuatan ini, dan jatuh dari langit. Melihat ini, mata semua orang terbuka lebar, mata mereka terbuka lebar, dan mereka benar-benar terkejut melihat pemandangan di lapangan. Hasil ini dapat dikatakan bahwa mereka semua tidak menyangka bahwa Bing Qiao dikalahkan. Siapa Bing Qiao? Ia adalah salah satu dari 5 talenta teratas di lingkungan Hualong dan salah satu raksasa muda. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan di dunia Zhongzhou, ia juga yang terbaik. Hanya sedikit yang dapat bersaing dengannya. Sekarang, bahkan orang sekuat itu telah dikalahkan oleh Wu Chen, sungguh tidak dapat dipercaya. Menang, menang, Wu Chen menang. Di pihak Xuanyu Timur, semua orang sangat gembira. Sejujurnya, mereka tidak memiliki harapan untuk perang pada awalnya, karena Bing Qiao bukanlah orang biasa, tetapi seorang raksasa muda. Dia luar biasa, kuat, dan luar biasa. Sebelumnya, 2 orang mencoba menantang raksasa muda itu, tetapi akhirnya berakhir dengan kegagalan. Dapat dilihat bahwa raksasa muda itu setingkat dengan yang lain yang kuat, betapa mengerikan kekuatannya. Namun, dalam situasi ini semua orang berpikir Wu Chen tidak mungkin menang, tetapi Wu Chen menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Bing Xiao, membuatnya mustahil. Pada saat yang sama, hati mereka penuh dengan rasa hormat. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Chen sekarang telah menjadi idola spiritual semua orang di Xuanyu Timur. Karena Wu Chen adalah orang-orang mereka di Xuanyu Timur, dia mengalahkan Bing Xiao dalam gerakan ini. Dalam sejarah Xuanyu Timur mereka, tetapi tidak pernah ada hal sebelumnya, dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di belakang tidak diketahui, tetapi saya tidak berpikir demikian. Dia benar-benar berjalan jauh di depan kita. Lu Junyi, Meng Chong dan orang-orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa kekuatan Wu Chen saat ini sangat mengerikan, mencapai keadaan yang tidak dapat mereka capai. Nanti, jika mereka ingin mengejarnya lagi, itu sangat sulit, hampir mustahil. Anak ini, Xia Yulan mengedipkan matanya dan menatap Wu Chen. Itu seperti mimpi. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, akan ada orang yang dapat bersaing dengan orang kuat muda peringkat teratas di Zhongzhou. Di masa lalu, saya tidak dapat memikirkan itu. Namun, Wu Chen melakukannya. Dapat dibayangkan betapa hebatnya sensasi yang ditimbulkannya ketika berita itu kembali ke halaman Dong Xuanyu dan Bei Chen mereka. Mata 9 putri juga terbuka lebar, menatap Wu Chen, mata mereka juga melonjak karena terkejut, tidak menyangka bahwa orang ini memiliki kekuatan yang mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa muda, bukanlah lawannya. Yang lebih luar biasa adalah bahwa kultivasi Wu Chen sekarang hanya di alam Hualong. Kultivasi seperti itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di dunia Zhongzhou, pembangkit tenaga listrik muda sekarang, sejauh yang dia tahu, tidak ada yang bisa melakukannya. Bahkan 10 pembangkit tenaga listrik teratas di Tianbei juga sama. Tidak ada yang bisa melakukannya sampai titik ini. Pria ini adalah monster sungguhan. Raja Muye dan Pangeran Heishui saling memandang, dan mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Chen saat ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Di masa depan, pasti ada tempat baginya untuk memperebutkan bakat. Akhir dari konferensi buku dan pedang di bab 1268 telah berakhir. Selanjutnya, beberapa orang naik ke panggung untuk bertanding, seperti Putri Jiugong dan Muye Wang. Pertarungan di antara mereka juga sangat hebat. Akhirnya, mereka mencapai hasil seri. Konferensi buku dan pedang ini telah berakhir dengan sukses.
Selamat datang untuk terus memperhatikannya. Terima kasih. Suara lembut dari 9 putri keluar dan bergema di seluruh aula, mengumumkan akhir yang lengkap dari konferensi buku dan pedang ini. Akhirnya berakhir, dan mereka berdiri satu persatu, dan keluar. Ayo pergi juga. Wu Chen dan mereka berdiri dan hendak pergi. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikannya. Wu Chen, tolong tunggu sebentar. Wu Chen menoleh ke belakang. Itu adalah Putri 9. Ketika mereka melihat 9 putri datang kepada mereka, mereka semua berhenti. 9 putri ini bukan orang biasa, tetapi salah satu taipan muda dengan reputasi besar. 9 putri, apakah kamu memiliki hal lain untuk dilakukan? 9 putri datang, berkata, Wu Chen, apakah kamu baru saja menerobos alam Hualong? Wu Chen mengangguk, ya, tidak lama lagi kita akan menerobos. Mendengar ucapan itu, 9 putri diam-diam terkejut, kualifikasi orang ini, benar-benar monster, baru saja menerobos alam naga belum lama ini, memiliki kekuatan raksasa muda, orang seperti itu, di benua Tianwu ini, hampir tidak pernah sebelumnya, sangat menakutkan. Yah, tentu saja kamu tidak pergi ke pendaftaran Tianbei. Pendaftaran Tianbei, apa ini? Wu Chen bingung, dia belum pernah mendengar hal-hal seperti itu. Apa maksudmu, kamu tidak tahu tentang pendaftaran Tianbei? Putri ke-9 membelalakkan matanya dan merasa tidak terbayangkan. Prasasti surgawi itu terdaftar, yang merupakan hal yang sangat penting bagi orang-orang muda yang kuat. Itu memiliki makna yang sangat kuat. Orang ini bahkan tidak mengetahuinya. Apakah itu aneh? Wu Chen berbalik dan bertanya kepada Xia Yulan dan yang lainnya, apakah kamu tahu apakah Tianbei terdaftar? Ketika mereka saling memandang, mereka semua menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, aku sama sekali belum pernah mendengarnya. Wu Chen mengerutkan kening. Mereka tidak tahu prasasti apa yang didaftarkan pada hari itu. Bagaimana mungkin mereka tahu Xia Yulan? Mereka tidak tahu, tetapi itu bisa dimengerti. Tetapi sekarang kamu telah menembus alam naga, kamu seharusnya tahu, kata Putri ke-9. Wu Chen Dao, Putri ke-9, juga memintamu untuk menjelaskan, apa pendaftaran prasasti hari ini pada akhirnya. Tidak hanya dia yang penasaran, tetapi yang lain juga sangat penasaran tentang apa pendaftaran monumen itu. Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Di Zhongzhou, begitu seorang pemuda menerobos alam Hualong, dia akan pergi ke Tianbei untuk mendaftar dan mengukir namanya di sana. Dengan cara ini, orang-orang dapat dengan cepat mengenal diri mereka sendiri dan meningkatkan ketenaran mereka. Ternyata begitu. Jelas bagi semua orang bahwa alam Hualong memang kaner yang sangat besar bagi kaum muda. Ada banyak orang yang dapat menerobosnya. Tetapi hanya sedikit yang dapat menerobosnya. Wu Chen mengangkat bahu. Dia tidak pernah peduli dengan ketenaran. Sama saja jika dia tidak mendaftar. Wu Chen, jangan remehkan Tianbei ini. Di Zhongzhou, semua orang sedang meliriknya. Setelah mendaftar di Tianbei, ada banyak keuntungan. Selain ketenarannya yang luar biasa, akan ada beberapa keuntungan yang tidak terduga. Misalnya, setelah mendaftar, setiap tahun, Anda akan mendapatkan sejumlah sumber daya untuk kultivasi secara gratis. Selain itu, ada kartu diskon. Dengan kartu istimewa ini, Anda dapat menikmati diskon setengah harga saat berbelanja di pusat perbelanjaan manapun di Zhongzhou. Untuk beberapa barang langka, Anda juga dapat memiliki prioritas untuk menggunakannya, dan seterusnya. Mendengar ini, mata semua orang berbinar. Tanpa diduga, ada begitu banyak keuntungan dalam pendaftaran monumen surgawi ini. Wu Chen juga sangat tertarik. Dia akan tinggal di Zhongzhou untuk waktu yang lama. Dia harus membeli sejumlah sumber daya untuk kultivasi. Jika dia bisa mendapatkan diskon setengah harga, mengapa tidak? Untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang, dia telah membuat rencana yang bagus. Yang kelima adalah Formula Phoenix, dan yang keenam adalah Formula Tubuh Emas Abadi. Kedua hal ini adalah poin-poin penting yang harus dia pertimbangkan. Ingatlah bahwa dia telah menembus tahap keempat Formula Phoenix terakhir kali. Ini adalah saat dia keluar dari medan perang misterius kuno di Tanah Suci Tianshuan, dia melahap pemurnian teratai neraka, dengan bantuan kekuatan teratai neraka, dia secara tidak sengaja menerobos tingkat keempat Huoyu Jue tanpa menghancurkan tubuh emas Jue.
Itu di Pulau Tianzhu di Laut Cina Timur, selama periode Heishi. Jarak antara dua terobosan itu sudah lama, jadi kita harus bersiap untuk terobosan berikutnya. Putri ke-9, apakah mungkin bagi siapapun untuk mendaftarkan monumen surgawi ini, atau apakah mereka memerlukan persyaratan tertentu? Xia Yulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika dia bisa, dia juga ingin mendaftarkan prasasti. Ada begitu banyak manfaat, mengapa tidak? Putri ke-9 berkata, harus jika orang muda berbakat berusia 35 tahun ke bawah dapat, dan harus menerobos alam Hualong, memenuhi dua persyaratan ini, maka dapat melanjutkan pendaftaran monumen hari itu. Begitulah, ekspresi Xia Yulan langsung berubah. Dia adalah seorang pemuda. Dia tidak berpura-pura. Dia puas dengan ini, tetapi dia tidak puas dengan kondisi lainnya. Kultivasinya saat ini adalah langit berbintang 8 dari lingkungan ekstrim bintang, yang jauh dari lingkungan Hualong. Tidak, saya ingat bahwa standar untuk orang muda bukanlah 30. Bagaimana mungkin mereka berusia 35? Hou Junji bertanya. 9 putri berkata, ini juga memiliki kultivasi konkret untuk didefinisikan, di bawah lingkungan Hualong, standar orang muda adalah berusia 30 tahun, tetapi setelah menembus lingkungan Hualong, standar akan ditunda selama 5 tahun, artinya, selama Anda dapat menembus lingkungan Hualong sebelum usia 35, Anda masih dapat disebut sebagai pemuda yang kuat. Dan itu, semua orang terkejut. Mereka mendengarnya untuk pertama kalinya. Putri ke-9 melanjutkan, sebenarnya, itu tidak mengherankan, karena rentang hidup para biksu kita akan berangsur-angsur meningkat seiring dengan peningkatan prestasi mereka secara bertahap. Misalnya, seorang pria dengan lingkungan seni bela diri sejati yang kuat akan memiliki rentang hidup 200 tahun. Setelah mencapai lingkungan naga, rentang hidup para biksu akan bertambah menjadi 500 tahun. Dibandingkan dengan rentang hidup kita, 35 tahun benar-benar bukan apa-apa. Mendengar ini, mereka mengangguk dan mengerti maksud dari 9 putri. Itu benar. Dibandingkan dengan rentang hidup ratusan tahun, 35 tahun bukanlah apa-apa. Itu berlalu dengan jentikan jari mereka. Wu Chen juga berpikir bahwa ini sangat bagus, sangat manusiawi, karena kesulitan menerobos lingkungan Hualong sendiri relatif besar, banyak orang muda tidak dapat menerobos dalam waktu singkat, jadi lebih baik untuk menaikkan batas usia dan memberi orang lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Usia 35 tahun, ini adalah standar untuk anak muda di Hualongjing, kata putri ke-9. Begitu mencapai alam legendaris, berarti usianya 50 tahun. Artinya, jika menembus alam legendaris sebelum mencapai usia 50, dia bisa disebut pemuda yang kuat. Begitu mencapai alam setengah dewa, dia bahkan bisa mencapai usia 100 tahun. Mendengar ini, mata semua orang berbinar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa batasan anak muda akan disesuaikan dengan peningkatan kultivasi mereka, sehingga mereka semua akan sangat berharap. Wu Chenwen, sebelum usia 50, seberapa besar harapan untuk menembus legenda? Di kehidupan sebelumnya, sebelum berusia 50 tahun, kultivasinya hanya di 3 surga Hualongjing, karena bakatnya dalam kultivasi bersifat umum, dan dia tenggelam dalam ilmu alkimia, jadi dia tidak terlalu memperhatikan kultivasi. Namun, dia tahu bahwa ada beberapa monster yang dapat menembus legenda sebelum berusia 50 tahun. Putri ke-9 mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, harapannya sangat tipis. Mari kita ambil contohnya. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk menerobos alam naga sebelum usia 35 tahun, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menerobos alam legendaris sebelum usia 50 tahun. Karena tingkat kesulitan alam legendaris 100 kali lebih sulit daripada alam naga. Sedangkan untuk alam setengah dewa, dia masih tidak berani memikirkan alam itu. Semua orang langsung terpuruk seperti terong di tengah embun beku. Mereka masih bersemangat dengan usia mereka. Sekarang tampaknya sangat sulit bagi mereka untuk mencapai prestasi yang sesuai dalam batas waktu yang ditentukan. Biarkan saya terus berbicara tentang Tianbei. Di Zhongzhou, ada 4 Tianbei secara total. Standar keempat Tianbei bersifat universal. Tidak ada perbedaan dalam peringkat setiap orang. Semuanya sama. Keempat Tianbei berada di 4 tempat, satu adalah kota Xuanwu, yang lainnya adalah kota Qinglong, yang lainnya adalah kota Baihu dan kota Zhou.
Keempat kota besar tersebut adalah Zhongzhou, 4 ibu kota kekaisaran super besar, juga merupakan salah satu dari 10 kota teratas. Di antara semuanya, kota Qinglong, yang juga dikenal sebagai kota naga hitam, adalah ibu kota kekaisaran naga hitam kita. Wu Chen mengangguk. Dia tahu tentang keempat kekaisaran tersebut. Keempat kekaisaran super di Zhongzhou sangat mengerikan. Mereka telah diwariskan selama tidak kurang dari 10.000 tahun. Semuanya adalah tempat di mana para dewa sejati kuat. Bahkan jika mereka terlalu besar, mereka tidak sebagus kekaisaran super tersebut. Wu Chen, jika kamu ingin mendaftarkan prasasti, mengapa kamu tidak pergi ke kekaisaran naga hitam kita? Selamat datang di kekaisaran naga hitam kita. Putri ke-9 mengirimkan undangan yang tulus kepada Wu Chen. Bakat Wu Chen ada di sana. Bahkan dia seharusnya merasa rendah diri. Mungkin, di kekaisaran naga hitam mereka, hanya iblis-iblis itu yang dapat bersaing dengannya. Kekaisaran naga hitam, Wu Chen berpikir, sangat bagus, 9 putri adalah orang-orang dari keluarga kerajaan kekaisaran naga hitam, pergi ke kekaisaran naga hitam miliknya, ini juga sangat bagus, setidaknya ada beberapa kenalan. Kakak perempuan senior Yulan, bagaimana menurutmu tentang perginya kita ke kekaisaran naga hitam? Mereka saling memandang dan berkata, kemanapun kamu pergi, kami akan pergi. Sekarang, Wu Chen telah menjadi pemimpin orang-orang ini. Kemanapun dia berkata untuk pergi, dia akan pergi. Dalam hal ini, pergilah ke kekaisaran naga hitam, tolong ganggu 9 putri. 9 putri menunjukkan senyum kepada Yan, berkata, tidak masalah, tidak masalah. Kali ini, di antara orang-orang dari Dongsuanyu ini, Wu Chen bukan hanya orang kuat dari Hualongjing, tetapi juga beberapa orang lainnya. Mereka juga telah menembus Hualongjing. Meskipun mereka tidak sehebat Wu Chen, bakat mereka juga sangat kuat. Selain itu, di antara mereka yang belum menembus alam naga hitam, ada 2 orang yang luar biasa, satu adalah Zhou Jie, yang lainnya adalah Sun Yan, keduanya adalah satu orang adalah roh lokal dan memiliki fisik yang istimewa. Meskipun orang lain tidak memiliki fisik yang istimewa, dia telah menyadari bahwa 10.000 pedang adalah milik kaisar. Dibandingkan dengan fisik yang istimewa, itu tidak jauh lebih buruk. Jika dia dapat menyatukan semua orang ini dan mengabdi untuk kekaisaran naga hitam, maka cadangan bakat kekaisaran naga hitam akan lebih melimpah. Jika sebuah kekaisaran ingin bertahan selamanya, ia harus memiliki cukup banyak bakat. Semua kekaisaran dan tempat suci mengumpulkan semua jenis bakat, dan kekaisaran naga hitam mereka tidak terkecuali. Di sisi lain, ketika orang-orang dari Taiyimen melihat situasi di sini, wajah mereka muram. Ada festival yang sangat dalam antara Wu Chen dan Taiyimen. Suatu kali, Wu Chen mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan Taimen. Sekarang, Wu Chen berada di kekaisaran super kekaisaran naga hitam. Situasinya sangat buruk bagi Taiyimen. Kekuatan kekaisaran naga hitam, bagaimanapun, jauh di atas halaman Beichen. Bahkan jika mereka terlalu lajang, mereka tidak dapat dibandingkan satu sama lain. 9 putri berkata, Wu Chen, kami masih memiliki beberapa hal, akan kembali ke kekaisaran naga hitam dalam beberapa hari, Anda sebaiknya bermain di kota Yonghua selama beberapa hari terlebih dahulu, ketika kami ingin pergi, baru beritahu Anda, bagaimana menurut Anda? Wu Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya masalah. Kota Yonghua tidak buruk. Itu juga salah satu dari 10 kota teratas. Pasti ada beberapa harta karun di sana. Dia harus memanfaatkan hari-hari ini untuk mengumpulkan apa yang dia butuhkan, dan kemudian pergi ke kota Heilong. Baiklah, sampai jumpa dalam beberapa hari. Bagus. Konferensi buku dan pedang berakhir seperti ini. Namun, apa yang terjadi dalam konferensi buku dan pedang ini menyebar ke seluruh kota Yonghua dalam sekejap, dan menyebar dengan cepat. Jalan-jalan dan gang-gang, bar dan penginapan membicarakannya. Konferensi buku dan pedang akhirnya berakhir. Sudah berakhir. Siapa saja pahlawan yang ada di sana? Pahlawan, pilihan pertama adalah Wu Chen. Wu Chen, siapa pria ini? Aku belum pernah mendengarnya. Kau pasti pernah mendengar tentang pria ini, karena dia datang ke kota Yonghua 6 bulan yang lalu. Setengah tahun yang lalu, oh, aku ingat. Maksudmu bukan orang paling berkuasa di Dongsuanyu. Ini orangnya. Apa kau bercanda? Dia sudah mati.
Dia ada di reruntuhan. Dia tidak mati. Dia keluar dari reruntuhan hidup-hidup. Ya, itu sedikit mengejutkan. Yang lebih menakjubkan lagi masih akan datang. Setengah tahun kemudian, dia muncul kembali, membuat kemajuan besar dalam kultivasi, menerobos lingkungan naga, dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Bagaimana menurutmu? Dia menerobos lingkungan naga. Kamu tidak bercanda. Tidak, dia benar-benar menerobos alam naga. Tidak ada keraguan tentang itu. Petik 2. Apakah ini masih manusia? Aku ingat kultivasinya setengah tahun yang lalu tampaknya berada di surga ketujuh alam Xingji. Terlalu mengerikan untuk membayangkan bahwa dia menerobos alam Hualong setengah tahun yang lalu. Bahkan hal-hal yang lebih tak terbayangkan masih ada di belakangnya. Dia tidak hanya meningkatkan prestasinya dengan sangat pesat, tetapi juga kekuatannya sangat kuat. Bahkan Bing Lingzi dikalahkan olehnya. Bing Lingzi, apakah kamu berbicara tentang raksasa muda Bing Qiao? Di Zhongzhou, selain dia, apakah ada Bing Lingzi lain? Bing Lingzi, kekuatannya sangat kuat. Tidak, apa yang kamu katakan tadi? Orang itu mengalahkan Bing Lingzi. Ya, itu dia. Kamu pasti bercanda. Bing Lingzi sangat mengerikan. Bahkan putri ke-9 berani mengatakan bahwa dia akan dapat melampaui Bing Lingzi ketika dia menjadi Wu Chen. Kekuatan Bing Lingzi sangat kuat, tetapi Wu Chen lebih kuat darinya dan mengalahkannya. Benar-benar dikalahkan. Benarkah? Aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Apakah itu palsu? Sekarang hampir semua kota Yonghua mengetahuinya. Lepaskan aku. Itu terlalu menakutkan. Itu tidak benar. Baru saja menerobos alam Hualong, dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Nanti, saat dia meningkatkan prestasinya, itu luar biasa. Ceritakan padaku tentang pertarungan itu. Aku tidak melihatnya. Aku menyesal mati. Baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu. Peristiwa dalam konferensi buku dan pedang hampir menyebar ke seluruh kota Yonghua dalam sekejap, yang mengejutkan dan menyebabkan kegemparan besar. Terutama peristiwa Wu Chen mengalahkan Bing Lingzi, dapat dikatakan telah menyebabkan sensasi yang luar biasa. Nama Wu Chen 100 kali lebih keras dari sebelumnya. Wu Chen tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Dalam beberapa hari berikutnya, dia pergi ke banyak pusat perbelanjaan di kota Yonghua untuk menemukan apa yang dia butuhkan. Selanjutnya, dia ingin mengolah tingkat kelima Huoyu Jue dan tingkat keenam tubuh emas abadi Jue. Semua ini adalah tujuan kultivasi yang akan dia capai. Beberapa hari kemudian, 9 putri dan urusan mereka selesai. Di bawah pimpinan 9 putri, Wu Chen dan yang lainnya pergi ke ibu kota-kota naga hitam, ibu kota kekaisaran naga hitam. Kota Heilong, juga dikenal sebagai kota Qinglong, adalah salah satu dari 10 kota teratas di Zhongzhou, sama seperti kota Yonghua. Kota ini memiliki sejarah panjang tidak kurang dari 10.000 tahun. Ini adalah ibu kota kekaisaran naga hitam, pusat politik, ekonomi, militer, dan budaya kekaisaran naga hitam. Di sini, ada banyak orang kuat dari segala penjuru. Mereka berkumpul di sini dan tinggal di sini. Salah satu dari 4 prasasti besar di Zhongzhou, Tianbei, ada di kota ini. Di alun-alun pusat berdiri sebuah prasasti emas, yang penuh dengan kecemerlangan dan kecemerlangan. Ada banyak nama emas di atasnya. Nama-nama ini bukan orang biasa, tetapi kaum muda yang telah menembus lingkungan Hualong. Seperti yang kita semua tahu, sangat sulit untuk menembus lingkungan Hualong. Orang-orang biasa tidak memiliki harapan untuk menerobos lingkungan sama sekali. Di antara mereka yang kuat di lingkungan Hualong, tidak diragukan lagi bahwa orang muda adalah yang paling dihargai karena mereka masih muda, diberkahi oleh alam dan memiliki plastisitas tinggi di masa depan. Secara alami, mereka diperhatikan oleh orang-orang. Tianbei, salah satu bangunan tengara paling terkenal di seluruh kota naga hitam, sangat populer. Hampir semua orang datang ke sini setiap hari. Pada saat ini, ada banyak orang di sekitar prasasti. Banyak orang berkumpul di sini dan melihat prasasti itu. Dari waktu ke waktu, mereka kagum. Dibandingkan dengan nama-nama di prasasti, itu hanya sampah, yang sama sekali tidak ada artinya. Lihat, 9 putri ada di sini. Di luar kerumunan, 9 putri membawa Wu Chen dan orang-orang ini, perlahan-lahan berjalan menuju monumen surgawi. Melihatnya datang, orang-orang di lapangan bersorak, 9 putri,
ini sangat populer di Kekaisaran Naga Hitam mereka, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Ini adalah monumen legendaris ke surga. Wu Chen menatap prasasti emas dengan cahaya keemasan di depannya. Di atas prasasti emas itu, ada nama-nama. Nama-nama ini bersinar dengan cahaya keemasan, seperti matahari yang bersinar dalam satu putaran, sangat indah dan mempesona. Ya, ini adalah prasastinya. Putri ke-9 mengangguk. Mendengar ucapan itu, mata orang lain menatap prasasti itu, dan ada juga keterkejutan di mata mereka. Menurut perkiraan konservatif, setidaknya ada 1000 orang di prasasti itu. Menurut Putri ke-9, orang-orang ini semuanya kuat di wilayah Hualong, jadi kita dapat mengetahui bahwa jumlah orang kuat muda di Zhongzhou bersedia melampaui orang lain, dan jumlah orang kuat di wilayah Hualong di tempat lain, bahkan jika semua orang bertambah ayolah, kamu tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Wu Chen melirik ke atas dan ke bawah dan mengerutkan kening. Nama-nama orang ini tampaknya sangat membingungkan, tidak teratur dan tidak dalam urutan yang konsisten, yang membuatnya terganggu. Putri ke-9, ada apa dengan prasasti itu? Sangat membingungkan. Wu Chen bertanya tentang kebingungan di dalam hatinya. Dalam nama-nama orang ini, dia mencatat prestasi dan kekuatan umum mereka. Namun, beberapa dari mereka berada di peringkat kedua di lingkungan Hualong dan ketiga di lingkungan Hualong, yang membuat orang merasa aneh. Bukankah benar untuk mengatakan bahwa mereka yang memiliki prestasi tinggi dan kekuatan yang kuat harus berada di peringkat pertama? Kau tahu, 9 putri itu mengangguk, ya, nama pada prasasti itu terlihat sangat membingungkan, yang sebenarnya disebabkan oleh mekanisme prasasti itu. Mekanisme Tianbei. Wu Chen bahkan lebih bingung tentang mekanisme itu. Putri ke-9 melihat ke arah prasasti dan berkata perlahan, ada 2 cara untuk memberi peringkat prasasti. Yang pertama adalah membagi kekuatan prasasti. Misalnya, ratusan orang di depan pada dasarnya dibagi menurut kekuatan prasasti. Orang-orang yang kuat berada di depan, sedangkan yang terakhir berada dalam urutan waktu. Yang pertama adalah mendaftar, yang pertama mendaftar, dan yang terakhir mendaftar, di belakang. Wu Chen terkejut bahwa mekanisme ini dan cara memberi peringkat sangat berbeda. Ada 2 mekanisme peringkat yang berbeda pada Tianbei yang sama. Putri ke-9 menambahkan, sebenarnya, tidak ada apa-apanya. Sudah pasti Tianbei tidak terlalu maju. Tidak mungkin untuk secara otomatis menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Jadi kita hanya bisa menilai berdasarkan urutan waktu pendaftaran. Adapun orang-orang di depan, itu tidak sama. Orang-orang itu telah mengikuti kompetisi, karena prestasi mereka tinggi dan kekuatan mereka kuat. Mereka telah memasuki Tianbei. Waktunya juga lebih awal, ada cukup waktu untuk perbandingan, jadi peringkat mereka adalah peringkat kekuatan yang sebenarnya, yang sama sekali tidak menjadi masalah. Adapun yang terakhir, waktu promosi mereka relatif terlambat, mereka tidak dapat bersaing satu persatu, mereka tidak dapat menilai kekuatan mereka, jadi mereka hanya dapat diberi peringkat dalam urutan ini. Petik 2. Wu Chen mengerutkan kening. Ada beberapa kebenaran dalam apa yang dikatakan 9 putri.